hilang bisa dicari, tapi kalau iman Islam hilang, hendak kemana kita mencari kecuali atas izin dan ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal islami dina wa bil qur'ani imama wa bin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirun tuyubur rahman rahimakumullah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Wa qala Allah ta'ala fi hadits qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'datu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ru'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala bil bashir qasas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man ahya sunnati faqad habani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balaghu rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tuyubur rahman rahimakumullah. Yang paling utama dan pertama, kita wajib bersyukur atas karunia nikmat yang begitu besar dan mulia, nikmat iman Islam. Karena nikmat iman Islam merupakan hak prerogatif Allah. Kita wajib bersyukur dan menjaga iman Islam yang ada di diri kita, keluarga kita ini melebihi dari segala-galanya. Karena bila iman kita hilang, hendak kemana kita mencari kecuali atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita telah dikaruniai hidayah iman Islam, pertanda Allah mahabbah pada kita, Allah cinta kepada kita. Karena masih banyak orang-orang yang tidak dikarunikan oleh Allah berupa nikmat iman Islam ini. Bahkan notabene ayah seorang nabi tidak bisa menerima iman Islam karena Allah tidak berkehendak. Bahkan mamang seorang nabi yang begitu mulia di hadapan Allah, yang begitu dekat, tinggi derajat kedekatnya di sisi Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada mamangnya yang begitu besar pengorbanannya untuk dinul Islam. Seorang suami juga tidak bisa memberikan hidayah pada istrinya. Seorang bapak tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya, Nuh pada Kan'an, Lut kepada Wailah istrinya. Begitu dahsyatnya hidayah iman Islam ini, sehingga kita harus jaga sampai akhir hayat kita. Kalau rumah ambruk bisa diperbaiki, kalau harta hilang bisa dicari, tapi kalau iman Islam hilang, hendak kemana kita mencari kecuali atas izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin, ketika Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah memerintahkan puasa, salat. Allah tidak puasa, tidak salat karena Allah Maha Kuasa.
Tapi ketika Allah memerintahkan malaikat dan kita bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah juga bersalawat. Apatah kita sebagai hambanya, wajiblah kita bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dan kelak ketika tidak ada pertolongan di mahsyar, kita boleh syafaat uzmanya beliau atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, melalui mimbar yang mulia ini, khotib yang dhaif di hadapan Allah senantiasa mengajak pada diri hamba yang dhaif, selebihnya pada hadirin sekalian. Marilah senantiasa kita fattakullah mastata'tum. Kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtisalul awamiril wa ijtinabun nawahilah. Kita berusaha dengan sekuat tenaga. Ibarat seorang pelari, takwa itu manis taktotum, semampu kita lari sampai sekencang-kencangnya melingkari lapangan sampai hampir pingsan. Diibaratkan seperti itulah ketakwaan kepada Allah, manis taktotum, semampu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya wa tawajjawad fa innahu khairu jadid taqwa, sebaik-baik bekal kita hidup adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah bukan ketampanan kita, bukan kekuasaan kita, bukan kekuatan kita, bukan kegantengan kita, bukan harta kita atau jabatan kita, pangkat kita, tapi yang buat kita dekat di sisi Allah adalah karena takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat, tuyupuram rahimakumullah. Pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, khotib bertanya pada hadirin sekalian, tahukah Anda siapakah pewaris surga Firdaus? Jawabannya akan kami sampaikan melalui khotbah singkat kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menegakkannya, melaksanakannya sesuai dengan amanah baginda Rasulullah SAW. Baginda berpesan pada kita, hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unjila alayya asru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah summa qara'a. Selanjutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalam Allah melalui kekasih lesan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawakan Quran surat yang ke-23 Al-Mu'min, yakni yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni Anda semua dan kita semua insyaallah senantiasa berusaha untuk melaksanakan salat dengan khusyuk dan khusyuk. Meskipun angan-angan kita kadang-kadang salat takbir kemana-mana, kembalilah fokus, konsentrasi kembali pada Allah Subhanahu wa taala, karena kekhusyuan dalam salat kita akan diuji oleh setan kadzab, setan yang selalu menggoda kita untuk selalu ingat selain Allah. Maka kembalilah sekali, konsentrasi kembali pada Allah. Alladzina idza shalatihim khashi'un, orang-orang yang salat dengan khusyuk, karena Allah sangat mencintai orang yang salat dengan khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Ibarat seorang ibu bila anaknya sedang melatih berjalan tertatih-tatih, kemudian jatuh bangun lagi, si ibu akan lari mengejarnya, memeluk anak yang sedang latihan berjalan tadi. Begitu juga Allah, ketika kita Allahu Akbar masih ingat Allah, selanjutnya kadang lupa, kembali lagi ingat Allah, Allah senang sekali, sebagaimana tadi ibu memeluk anak yang sedang berlatih berjalan. Itulah tanda kita berusaha untuk khusyuk dan khusyuk. Ini salah satu ciri pewaris surga Firdaus. Yang pertama adalah alladzina khashi'un salatin khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni meninggalkan sekuat tenaga hal-hal dan perbuatan yang sia-sia. Meninggalkan perkataan dari ghibah, menggunjing, mencela, atau mengolok-olok orang lain, karena belum tentu yang kita olok-olok lebih baik dari kita, lebih jelek dari kita, mungkin kita lebih buruk dari orang yang kita perolok-olok. Jauhkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ini yang ciri khas yang kedua, orang yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum lizakati fa'ilun, fa insyaallah kita selalu juga senantiasa menegakkan zakat. Bila harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita sekeluarga sudah memenuhi syarat nisabnya, sudah haul 1 tahun, kemudian kita keluarkan zakatnya.
Itu zakat yang wajib, belum lagi zakat-zakat sunnah yang lain, sedekah, senyum juga termasuk sedekah. Kita tegakkan zakat, itulah salah satu ciri pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafidun. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yakni menjaga kehormatannya kecuali pada yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang melakukan di luar itu, berarti dia melampaui batas. Maka sebagai ciri orang akan pewaris surga yang ketiga adalah, yang keempat adalah menjaga kehormatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alladzina hum li amanatihim wahdim raun, yakni akan menjaga amanah yang disampaikan, yang diamanahkan oleh Allah kepada dirinya, yakni amanah yang terbesar adalah kita menegakkan dinul Islam, yakni rukun Islam yang 5, kemudian mempercayai rukun iman yang 6. Kalau orang yang senantiasa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, inilah ciri yang keempat dari pewaris surganya Allah Subhanahu, pewaris surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga amanah dan menjaga janji-janji kita. Amanah yang terbesar pada seorang suami, seorang laki adalah menjaga anak dan istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita senantiasa memenuhi janji-janji kita untuk pada Allah ataupun pada sesama. Kemudian yang ciri yang kelima adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga salatnya, dalam arti as-salatu inna salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, salat kita bisa kita jawantahkan atau bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apatah bene catatan, masih banyak orang yang sholatnya rajin, tapi mohon maaf, korup juga rajin, baik korup waktu, korup harta, korup lain-lain, korup jabatan, korup lain, masih banyak. Tapi sholatnya rajin, berarti sholatnya belum ditegakkan, sholatnya belum dibenarkan. Tapi masih alhamdulillah bila dia masih melaksanakan sholat, masih memelihara sholatnya, mudah-mudahan Allah suatu ketika akan memberikan hidayah sehingga dia benar-benar bisa memelihara sholatnya. Jadi sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada hamba-hambanya yang mukmin melalui lisan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepadaku 10 ayat, siapa saja yang menegakkannya, yakni tidak melanggar apa-apa yang ada di dalamnya, ayat-ayat tersebut ia masuk surga, jaminannya adalah surga. Lalu beliau membacakan surat Al-Mu'minun sampai ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa innahu li amanatihim ra'un wa innahu li salatihim ala salawatihim hafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Hadirin jamaah Jumat Tuyuburum rahimakumullah, memang hidup kita di dunia hanya ada 2 pilihan. Begitu juga kelak setelah kita dipanggil oleh Allah, hanya 2 pilihan. Ketika hidup di dunia kita diberikan oleh Allah jalan, qad aflaha, jalan ketakwaan atau jalan kemungkaran. Yani silakan pilih antara 2 jalan, ketakwaan atau kemungkaran. Begitu juga kelak di yaumil akhir tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain kecuali 2 pilihan. Yang pertama, fariqum fiz jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk surga dan segolongan yang lain masuk neraka. Tidak ada pilihan lain. Maka ketika kita sekarang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia, jadikanlah ad-dunya marzatul ajratul akhirah, majra'atul akhirah, di dunia majra'atul akhirah, yakni dunia adalah sebagai kita bercocok tanam, berbuat kebaikan, melaksanakan segala ketakwaan dan menjauhi segala kemungkaran. Dan nanti di yaumil jaza kita akan boleh
pahala yang diberikan oleh Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih alhamdulillah memperoleh surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita bila kita berdoa, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahul arsul rahman wa fawqahu arsul rahman wa minhu tafazzaru anharul jannah. Sesungguhnya bila kalian meminta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian meminta pada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama, paling tengah, dan juga yang paling tinggi. Dan di atas surga Firdaus ada Ar-Rasy Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan darinya juga mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat di Pura rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, mari kita istiqomahkan, mendawamkan apa-apa yang ada di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan istiqomah, yakni kita menjaga salat kita dengan khusyuk, kemudian menjauhi dari hal-hal yang mubazir, dari perkataan perbuatan yang mubadir, yang mubah, yang sia-sia. Kemudian kita senantiasa melaksanakan zakat, kemudian kita menjaga kehormatan kita kecuali kepada yang sudah dihalalkan oleh Allah. Kemudian kita jaga amanah kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji kita. Kemudian kita menjaga sholat kita agar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan apa yang hamba sampaikan berkenan dan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma wa sallim wa zid wa tafaddal بجلالك وكمالك على زين عبادك واصراف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبات والخرم ومنبح الحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.